Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah yang kau cari, nggak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat-ingat kebesaranku. Di situ Umar tertunduk. Adapun sebab daripada masuk Islamnya Umar ada 3 bagian. Yang pertama adalah kudrahnya Allah, kehendaknya Allah. Itu tadi yang Ustaz bacakan ayatnya tadi. Bagaimana hidayah itu murni ada di tangan Allah. Kemudian yang kedua yang menyebabkan beliau masuk Islam adalah doa Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Menurut saya doa ini adalah bagian dari mukjizat. Nabi mengatakan, ya Allah, muliakan Islam dengan satu di antara dua. Ingat bahasanya, satu di antara 2 orang yang kau lebih cintai, Umar ibnul Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Jadi 2 orang ini buajingan kelas kakap zaman itu. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan, tolong bantu agama ini ya Allah, dengan diantara satu dengan 2 orang ini, mana yang lebih kau cintai silakan kau pilih ya Allah. Dan fakta membuktikan Abu Jahal mati dalam kehinaan, Umar ibnul Khattab syahid dalam kemuliaan. Allah yang menentukan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mukjizat. Doa ini bukti kalau Nabi nggak asal ngomong. Itu yang dimaksudkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, ya, tetapi Nabi Muhammad SAW adalah memberikan wahyu yang terwahyukan. Nah ini jamaah kaum muslimin, Nabi mengucapkan dari wahyu yang terwahyukan. Ya, akhirnya Nabi berdoa dan doanya mustajab betulan. Tidak dua-duanya masuk Islam, tidak dua-duanya kafir. Sesuai dengan doa Nabi, ada yang Islam, ada yang kafir. Dan yang ketiga, ini yang real ya, penyebab masuk Islamnya adalah karena Al-Quran. Jadi diceritakan suatu ketika Umar berangkat dari rumah membawa pedang. Di tengah perjalanan ketemu dengan Abdullah Al-Adawi. Abdullah berkata, Umar mau kemana? Bawa pedang. Aku mau bunuh Muhammad. Enak aja dia ngomong gitu, Pak. Aku mau bunuh Muhammad dan pengikutnya. Akhirnya Abdullah bilang, udah Umar, kamu nggak usah sok-sokan mau membunuh pengikutnya Muhammad lah. Emang kenapa? Lah wong adikmu Fatimah bersama suaminya sudah masuk Islam, kamu tidak malu? Ibaratnya ada orang jauhi riba, ternyata adiknya itu rentenir. Ada orang jauhi narkoba, ternyata kakaknya pakai narkoba. Malu kan? Umar datang, kemudian setelah mendengar itu kagetlah dia, Pak. Akhirnya dengan emosi yang luar biasa dia pulang ke rumah adiknya Fatimah. Ketika dia datang ke tempat Fatimah, apa yang terjadi? Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di Masya Allah, waktu itu ada Habab yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada adiknya. Datang dia dengan emosi. Umar berkata, apa yang kalian baca tadi? Apa yang kalian baca tadi? Nggak ada yang ngaku, Pak, karena ketakutan semuanya. Udah, pokoknya kalau kayak gini nih mati urusannya. Nah, akhirnya Masya Allah, Sayyiduna Umar waktu itu masih kafir tentunya ya, melihat ada kertas lembaran Al-Quran, marah besar, ditendangnya si Habab tadi sampai berdarah. Fatimah membela, ditampar pipinya sampai berdarah. Ketika itu menangislah Fatimah. Ketika Fatimah menangis, tentu otomatis kakaknya si Umar ini tidak tega juga. Kata Umar, sudah kalau begitu bawa sini kertasnya, aku mau baca. Kata Fatimah, tidak, kamu najis, mandi dulu sana. Disuruh mandi itu Umar.
Ya, sebenarnya strategi Fatimah itu, karena kalau membaca Quran dalam keadaan emosi nggak ada gunanya, nggak nyentuh sama sekali. Akhirnya suruh mandi sana. Ketika dia mandi, balik mandi, yang dibaca waktu itu surat Toha ayat 1 sampai ayat 14. Ya, ayatnya indah sekali. Toha ma anzala alaikal qur'ana litasqa, sampai ada ayat berikutnya. Ya, di situ dikatakan aku tidak menurunkan Quran untuk membuat kamu menderita, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali menjadi tadhkirah, pengingat bagi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa baca semuanya, terlalu panjang, nanti Bapak buka sendiri surat Toha ayat 1 sampai 14, sampai pada close terakhirnya ini yang membuat Umar menangis. Innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah yang kau cari, nggak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat-ingat kebesaranku. Di situ Umar tertunduk, ada satu titik hidayah yang Allah sisipkan di dalam hatinya. Subhanallah, teman-teman yang berbahagia, akhirnya beliau menangis dan beliau menyadari betapa indah ayat-ayat ini, betapa agung ayat-ayat ini. Pak, mohon maaf, ini kalau kita belajar sepintas, apa sih ayat ini, biasa saja, susunan kalimatnya susah kita ngejelasinnya. Kadang-kadang kita nggak tahu nikmatnya sesuatu kalau kita tidak memahami.